Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sehat dan tetap semangat belajar. Di dalam video ini akan dijelaskan esensi materi pelajaran yang dipelajari di tingkat 10. Ya, kita lanjutkan kegiatan pembelajaran hikayat kali ini dengan kompetensi dasar 3.8, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen, dan 4.8, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Adapun indikator pembelajaran kali ini antara lain 1. Mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. 2. Membandingkan bahasa dalam kehidupan dengan bahasa cerpen. 3. Membandingkan nilai-nilai dalam teks hikayat dan dalam cerpen. 4. Membandingkan alur cerita dalam hikayat dan cerpen. Dan 5. Menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai pada proses belajar kali ini antara lain 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. 2. Peserta didik mampu membandingkan bahasa dalam kehidupan dengan bahasa cerpen. 3. Peserta didik mampu membandingkan nilai-nilai dalam teks hikayat dan dalam cerpen. 4. Peserta didik mampu membandingkan alur cerita dalam hikayat dan cerpen. Dan 5. Peserta didik mampu menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Esensi materi bagian 1. Mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Di antara ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah banyak menggunakan konjungsi hampir pada setiap awal kalimat. Perhatikan contoh kutipan hikayat berikut ini. Dalam kutipan tersebut, kata konjungsi maka digunakan hingga 3 kali. Selain banyak menggunakan konjungsi, hikayat menggunakan kata-kata arkais. Hikayat merupakan karya sastra klasik, artinya usia hikayat jauh lebih tua dibandingkan usia negara Indonesia. Meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau berasal dari bahasa Melayu, tidak semua kata dalam hikayat kita jumpai dalam bahasa Indonesia sekarang ini. Kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing tersebut disebut sebagai kata-kata arkais. Silakan dicermati contoh kata-kata arkais berikut ini. Esensi materi bagian 2. Membandingkan bahasa dalam kehidupan dengan bahasa cerpen. Hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yang sama, yaitu tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, setting, gaya bahasa, dan alur. Kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen adalah penggunaan gaya bahasa atau majas dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Hikayat juga banyak menggunakan gaya bahasa untuk memperindah cerita yang disampaikan. Penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Ada berbagai jenis majas yang digunakan baik dalam cerpen dan hikayat. Di antara majas yang sering digunakan dalam cerpen maupun hikayat adalah majas antonomasia, metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. Meskipun sama-sama menggunakan gaya bahasa, tetapi gaya bahasa yang digunakan dalam hikayat berbeda penyajiannya dengan gaya bahasa dalam cerpen. Perhatikan penggunaan majas antonomasia dalam penggalan hikayat berikut ini. Kata si miskin dalam kutipan hikayat tersebut merupakan contoh majas antonomasia, yaitu majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Kemudian majas simil.
juga banyak digunakan dalam hikayat maupun cerpen. Majas simil adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti laksana, bak, dan bagaikan. Perhatikan contoh berikut ini. Esensi materi bagian 3, membandingkan nilai dalam teks hikayat dengan nilai dalam cerpen. Silakan dicermati kutipan hikayat dan kutipan cerpen berikut. Dari kedua kutipan tersebut, baik dalam hikayat maupun dalam cerpen, sama-sama mengandung nilai pendidikan tentang pentingnya menuntut ilmu umum dan ilmu agama. Esensi materi bagian 4, membandingkan alur cerita dalam hikayat dan dalam cerpen. Alur merupakan salah satu unsur intrinsik yang sangat menentukan keberhasilan penyampaian cerita sebuah cerpen atau hikayat. Alur adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk satu rangkaian cerita yang utuh. Salah satu karakteristik alur dalam hikayat, selain beralur maju, adalah menggunakan alur berbingkai. Alur maju dalam sebuah cerita berarti cerita dimulai dari masa lalu ke masa kini, atau dari masa kini ke masa yang akan datang. Alur berbingkai artinya di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya disajikan dengan menghadirkan seorang tokoh yang bercerita tentang suatu kisah. Perhatikan bukti alur berbingkai dalam kutipan hikayat berikut ini. Dalam kutipan tersebut, tampak burung bayan sedang menyampaikan sebuah cerita kepada tuannya. Inilah yang dimaksud alur cerita berbingkai. Jadi, di dalam cerita terdapat cerita. Berbeda dengan hikayat, alur dalam cerpen hanya satu. Hal ini sesuai dengan karakteristik cerpen yang beralur tunggal. Artinya, peristiwa-peristiwa dalam cerpen merupakan satu rangkaian peristiwa yang saling berhubungan sebab akibat. Esensi materi bagian 5, menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Di antara yang perlu diperhatikan dalam mengubah isi cerita hikayat ke dalam bentuk cerpen adalah hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Dan yang keempat, tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Demikian pemaparan esensi materi pelajaran kali ini. Semoga dapat membantu proses belajar kalian. Salam sehat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.